penetapan kebutuhan PNS dan P3K, kesejahteraan PNS dan P3K, penataan tenaga honorer, dan digitalisasi manajemen ASN berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Penataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer di lingkungan pemerintah wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Selasa 3 September 2024, DPD RI sebagai perwakilan daerah melakukan rapat dengan Menpan RB dan BKN terkait nasib tenaga honorer. Bagaimana perkembangan nasib tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K tahun 2024? Bagaimana mekanisme seleksinya? Mari kita simak penjelasan dari Menpan RB terkait dengan mekanisme seleksi P3K 2024 dan afirmasi untuk tenaga honorer. Penetapan kebutuhan PNS dan P3K, kesejahteraan PNS dan P3K, penataan tenaga honorer, dan digitalisasi manajemen ASN berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Penataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer di lingkungan pemerintah wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024. Pak Menteri, kita masih optimis ya, Desember 2024 ya, masih ya, insya Allah. Pada kesempatan ini kami ingin mendengar terkait perkembangan penerimaan calon ASN, baik PNS maupun P3K, termasuk terkait P3K yang tidak lulus. Bagaimana nasib mereka nantinya, tentunya kita perlu penjelasan dari Pak Menteri. Kesiapan penyelesaian rekrutmen ASN. Nah, terkait ini saya minta PLT Deputi SDMM untuk menyampaikan terkait persiapan ini, dan mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh Kepala PLT, Kepala BKN. Saya silakan Pak Abah. Itu akan diselesaikan, tadi menjawab pertanyaan Pak Ketua, itu 100% tahun ini untuk tenaga non-ASN. Jadi P3K ini tidak diperuntukkan bagi mereka yang di luar, yang sudah bekerja di instansi pemerintah. Nah, termasuk nanti yang akan jadi prioritas itu adalah yang pertama ex-THK 2, jadi tenaga-tenaga honorer Pak yang saat ini ada dan belum terangkat. Yang kedua adalah mereka yang terdata di dalam database BKN, ya. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang masih bekerja tapi tidak terdata di dalam database BKN. Nah, oleh sebab itu nanti akan ada mekanisme penerimaan untuk P3K di tahun ini, sehingga nantinya mereka akan tetap bisa mendaftar walaupun ada keterbatasan formasi yang diusulkan, Pak. Nah, mekanismenya itu dengan dua cara. Yang pertama adalah bagi mereka yang memenuhi syarat di THK 2 dan database BKN, maka akan diangkat sesuai dengan anggaran yang tersedia di kementerian, lembaga, dan Pemda. Jadi artinya mereka terangkat karena ada keterbatasan dan ada kuota 30% di Undang-Undang HKPD, Pak. Namun bagi mereka yang tadi tidak ada formasi tapi mereka terdaftar, maka mereka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, dengan P3K paruh waktu itu nanti tidak mempertimbangkan formasi dan tidak mengganggu sistem penganggaran yang ada di instansinya. Jadi prinsip dasarnya mereka itu tidak akan pernah diberhentikan. Jadi dia tetap bekerja dan BKN nanti akan memberikan nomor induk, Pak. Jadi tetap walaupun paruh waktu, supaya menjamin kepastian hukum bagi mereka, mereka itu akan diberikan nomor induk P3K. Jadi misalnya di DPD ketika ada kekosongan, maka dia akan bisa langsung diangkat secara penuh, Pak. Tapi kalau anggaran di DPD terpenuhi, itu bisa diangkat secara penuh, secara keseluruhan. Nah, oleh sebab itu kami sudah mempersiapkan, ada di Permen 6 2024, kemudian juga ada di Kemmen yang sudah kita siapkan untuk kekhususan yang P3K. Jadi afirmasi secara penuh melalui seleksi itu dilakukan 100% untuk P3K. Namun untuk CPNS itu dilakukan sangat ketat dan kompetitif. Ya, jadi untuk CPNS itu tidak ada afirmasi bagi yang kumlot, putra-putri terbaik, termasuk Kalimantan dan sebagainya. 5% yang untuk Kalimantan itu kelebihannya adalah dia tidak berkompetisi dengan luar Kalimantan. Tapi tetap dia tidak diberikan afirmasi, tetap akan kompetitif di antara mereka. Jadi artinya kalau kita berikan afirmasi sama aja kita
tidak menstandarkan Pak CPNS kita. Ya, tapi keunggulannya itu adalah tadi melalui proses seleksi yang ketat, tapi diberikan kuota secara khusus untuk putra-putri Kalimantan. Kemudian proses pendaftaran sekarang ini sudah berjalan, kemarin terakhir itu sampai tanggal 2, mungkin nanti dari Pak Kepala BKN secara rinci terakhir, kemudian kita sudah akan melakukan persiapan untuk seleksi. Nah, seleksi ini nanti akan dilakukan secara ketat. Untuk P3K kami sudah menyerahkan untuk penetapan formasinya. Tinggal nanti kita akan coba melakukan menyusun tahapan-tahapan pengumuman dan sebagainya untuk yang P3K. Barangkali itu, tapi ini kami laporkan juga ke Pak Pimpinan bahwa formasi yang kita siapkan rupanya memang tidak penuh, Pak. Jadi formasi yang kita siapkan itu dari usulan dan penetapan itu hanya 50% dari usulan dari instansi pemerintah. Ya, khususnya untuk yang P3K. Nah, oleh sebab itu kita buka dengan mekanisme lain supaya teman-teman yang statusnya non ASN tadi dan formasinya tidak tersedia, tapi dia bisa mengikuti seleksi dengan mekanisme di luar formasi, namun tetap bisa mendaftar sebagai aparatur sipil negara. Barangkali ini Pak Menteri sebagai tambahan. Terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.